Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alrizal, dosen program studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran yang merupakan salah satu syarat keikutsertaan program sertifikasi dosen tahun 2026. Adapun mata kuliah yang akan saya sampaikan pada video ini adalah mata kuliah Teori Relativitas dengan kode PFI 355 yang merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada semester 4. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah metode DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman tentang teori relativitas khusus dan umum, serta penerapan dalam bidang astrofisika dan kosmologi. Metode pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran ceramah di awal pertemuan dan diikuti dengan proyek pemecahan kasus di bidang astrofisika dan kosmologi yang telah diprediksi dalam relativitas umum. Penyelesaian masalah dilaksanakan secara kolaboratif antara dosen dan mahasiswa dan diakhiri dengan presentasi mahasiswa mengenai kasus yang akan diselesaikan. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah teori relativitas, diantaranya sub CPMK pertama menjelaskan konsep dasar relativitas dan karakteristik kerangka acuan inersial, serta menyelesaikan permasalahan sederhana yang berkaitan dengan kerangka acuan inersial. Sub CPMK 2 menerapkan transformasi Galileo dan transformasi Lorentz untuk menentukan hubungan koordinat ruang dan waktu antara dua kerangka acuan inersial. Sub CPMK 3 memahami materi teori relativitas khusus, konsep invarian dan kovarian, serta mampu menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan gaya teori relativitas khusus dan contoh penerapannya. Sub CPMK 4 memahami materi tentang prinsip kesetaraan antara massa inersia dan massa gravitasi, serta mampu menyelesaikan soal berkaitan dengan prinsip kesetaraan. Sub CPMK 5 menjelaskan konsep koordinat Gaussian dalam deskripsi intrinsik permukaan lengkung, serta menentukan elemen garis dan komponen tensor metrik pada permukaan lengkung dua dimensi. Sub CPMK 6 menjelaskan geodesik sebagai kurva ekstrim pada ruang lengkung, serta menganalisis kelengkungan intrinsik permukaan dua dimensi berdasarkan tensor metrik. Sub CPMK 7 memahami materi tentang persamaan medan Einstein dan gravitasi sebagai distribusi energi dan momentum, serta mampu menurunkan persamaan medan Einstein. Sub CPMK ke-8 menjelaskan fenomena astrofisika dan kosmologi dengan konsep relativitas umum serta dapat mempresentasikannya dengan baik. Bahan kajian yang dipelajari pada mata kuliah ini, yang pertama, kerangka acuan inersia. Yang kedua, sistem koordinat. Yang ketiga, transformasi Galileo dan transformasi Lorentz. Yang keempat, teori relativitas khusus. Yang kelima, prinsip kesetaraan. Yang keenam, koordinat Gaussian dan tensor metrik. Yang ketujuh, persamaan geodesik. Yang kedelapan, persamaan medan Einstein. Yang kesembilan, aplikasi relativitas umum di bidang astrofisika dan kosmologi. Sistem pembelajaran yang digunakan merupakan tatap muka langsung atau sinkronus dengan total pertemuan 16 pertemuan dengan menggunakan metode ceramah dalam penyampaian materi dan diikuti dengan proyek pemecahan kasus di bidang astrofisika dan kosmologi. Adapun sistem penilaian yang digunakan dalam perkuliahan ini yaitu meliputi komponen proyek pemecahan kasus dengan bobot 50%, kuis individu 5%, tugas individu 5%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Adapun referensi yang digunakan pada perkuliahan ini diantaranya buku Taipei Cheng dengan judul Relativity, Gravitation, and Cosmology tahun 2005. Buku James Hartle dengan judul Gravity, An Introduction to Einstein's General Relativity tahun 2021. Kemudian buku Peter Collier, A Most Incomprehensible Thing, Notes Toward a Very Gentle Introduction to the Mathematics of Relativity
tahun 2017 dan buku Anugraha Teori Relativitas dan Kosmologi tahun 2011. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas untuk mata kuliah Teori Relativitas. Materi yang saya akan sampaikan adalah materi mengenai koordinat Gaussian dan tensor metrik yang dilaksanakan pada pertemuan ke-9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Oke, senang rasanya bisa kembali di kelas teori relativitas ya. Mungkin sebelum kita mulai perkuliahan, bisa melakukan presensi dulu menggunakan QR code yang sudah saya bagikan. Oke. Baik, di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas terkait teori relativitas khusus gitu ya. Jadi sekarang coba mari kita mulai mengingat ya bersama-sama poin-poin penting yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi diantaranya Einstein ya, Einstein menggabungkan ruang dan waktu ya, yang awalnya dia masing-masing berdiri sendiri, digabungkan menjadi satu ya, yang dikenal dengan istilah space time atau ruang waktu. Oke. Kemudian kita juga sudah sama-sama ketahui bahwa tidak ada informasi ataupun sinyal yang dapat merambat melebihi kecepatan cahaya. Nah, itu kita sudah diskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, pada hari ini kita akan coba lanjutkan materi kita. Ya, kita akan mulai membahas sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang dikemukakan oleh Einstein juga, yaitu teori relativitas umum, atau dikenal juga dengan istilah general relativity. Gitu. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep koordinat Gaussian dalam deskripsi intrinsik permukaan lengkung, kemudian menentukan elemen garis dan komponen tensor metrik pada permukaan lengkung 2 dimensi. Baik, kita akan mulai ya pembahasan kita dengan istilah, saya kira kita orang-orang fisika sudah familiar ya dengan istilah ini, ya karena kita sudah belajar juga di fisika dasar yaitu terkait gravitasi. Ya, kita orang fisika sudah familiar ya dengan gravitasi ya, istilah gravitasi. Mungkin saya mau mendengar pendapat dari kalian, apa yang kalian ketahui terkait gravitasi. Gimana? Ya, silakan sih. Gravitasi itu kayak gaya tarik ke pusat bumi. Oke, gravitasi itu gaya tarik ke pusat bumi. Baik, terima kasih Vi ya. Ada lagi? Ada lagi? Hasbi? Gimana kira-kira? Ya? Gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh massa. Gaya yang disebabkan oleh massa. Oke. Baik, terima kasih ya atas pendapatnya. Dari beberapa pendapat tadi bisa kita simpulkan ya bahwa gravitasi itu ya menurut Newton kita kan belajar di fisika dasar hukum Newton yang menjelaskan terkait gravitasi gitu ya. Gravitasi itu adalah gaya tarik menarik antara dua benda bermassa, misalkan M1 dan M2 yang berada pada jarak tertentu, misalkan R. Nah, menurut si Newton, gravitasi ini, ya, gaya gravitasi ini dia bekerja secara instan. Ya, maksudnya bekerja secara seketika. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, gaya gravitasi dianggap bekerja secara instan atau langsung. Artinya, gaya pada M1 itu ditentukan oleh posisi M2 pada saat yang sama. Pertanyaannya, ya, apa yang terjadi
kalau seandainya matahari hilang. Gitu. Apa yang terjadi? Nah, menurut teori gravitasi Newton yang tadi bekerja secara langsung, ketika matahari hilang, bumi akan langsung merasakan efeknya. Gitu. Dan dia akan langsung keluar dari orbitnya. Gitu. Nah, ini tentu bertentangan ya dengan teori relativitas khusus. Yang mana tidak ada sinyal atau informasi yang dapat merambat melebihi kecepatan cahaya. Ya kan? Kita tahu jarak antara matahari dan bumi sangat jauh. Sehingga dibutuhkan waktu ya, informasi ya dari matahari ke bumi. Gitu. Jadi, menurut teori relativitas ya, ketika matahari hilang, itu ternyata butuh waktu 8 menit hingga informasi ini sampai ke bumi. Jadi, matahari hilang, ya misalkan matahari hilang ya. Nah, matahari hilang, 8 menit, itu bumi masih di orbitnya. Oke? Masih di orbitnya. Setelah itu, baru dia keluar. Informasinya nyampe, baru dia keluar. Paham? Oke. Nah, jadi ya, hukum gravitasi Newton itu ya bisa kita katakan itu pendekatan atau aproksimasi untuk kasus-kasus yang kecepatannya rendah ya dan gravitasinya rendah. Gitu. Nah, disinilah si Einstein mulai mengusulkan teori, dia mencoba mengusulkan teori barunya terkait gravitasi yang sesuai dengan teori relativitas khusus. Jadi, Einstein mengusulkan gravitasi itu bukan gaya seperti yang dikemukakan Newton. Tetapi gravitasi itu adalah manifestasi atau perwujudan dari melengkungnya ruang dan waktu. Nah, ini saya kasih ilustrasi lagi. Awalnya ini flat ya. Flat, ruang waktunya datar. Ketika kita letakkan misalkan di situ ada matahari, maka dia melengkungkan ruang waktu yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian kita lihat ada bumi ya yang bergerak mengitarinya. Ya, dia bergerak di lintasan terpendek gitu ya. Pada ruang waktu yang lengkung ini. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Izin bertanya Bapak. Ya. Bagaimana konsep apel yang jatuh yang dikemukakan oleh Newton itu bisa dijelaskan oleh teori relativitas umum Einstein? Oke, apel jatuh gitu ya. Itu kan terkait dengan gravitasi ya. Apel jatuh terkait gravitasi. Nah, bagaimana teori Einstein ini yang menyatakan kelengkungan ruang waktu ini menjelaskan peristiwa apel jatuh itu? Nah, sebenarnya sama dengan ilustrasi yang ditampilkan di sini, gitu ya. Ilustrasi yang ditampilkan di sini bahwa berarti bumi itu akan melengkungkan ruang waktu yang ada di sekitarnya. Ya kan? Nah, ketika apel jatuh, maka dia akan bergerak mengikuti lintasan terpendek menuju ke arah bumi. Ya, dia akan jatuh menuju ke arah bumi. Lintasan terpendek ini adalah konsep yang penting, ya. Nanti kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nanti akan ada dikenal istilah geodesik. Ya, geodesik itu adalah lintasan terpendek ya, lintasan paling lurus pada permukaan lengkung. Nanti kita akan diskusikan sampai ke sana. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mendeskripsikan permukaan lengkung di sekitar objek bermassa ini, gitu ya. Kita akan mulai dari kasus yang sederhana, ya. Nanti kita bisa menggunakan koordinat Gaussian ini, gitu ya. Nah, kita sudah sama-sama ketahui bahwa untuk mendeskripsikan suatu titik pada permukaan pada ruang datar, itu kita dengan mudah bisa menggunakan koordinat Kartesian 3 dimensi. Misalkan ketika saya mau mendeskripsikan titik ini, gitu ya, saya bisa menggunakan koordinat Kartesian 3 dimensi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mendeskripsikan ya
suatu titik pada permukaan lengkung. Nah, ada dua pendekatan yang dapat kita gunakan, yaitu pendekatan secara ekstrinsik dan intrinsik. Ya, dari luar dan dari dalam. Apa yang dimaksud dengan pendekatan ekstrinsik adalah pendekatan ketika kita mau mendeskripsikan misalkan permukaan lengkung, dalam hal ini contohnya adalah permukaan bola 2 dimensi, berarti kita meletakkan bola itu di koordinat yang lebih besar. Misalkan koordinat kartesian 3 dimensi. Jadi kita punya koordinat kartesian 3 dimensi yang besar, kemudian kita letakkan bola di situ, permukaan bola itu. Nah, misalkan kalau kita di bumi ini, ya, kita mau mendeskripsikan kelengkungan bumi. Kalau kita menggunakan pendekatan ekstrinsik, berarti kita harus keluar dari bumi, kemudian menjelaskan gimana kelengkungan dari bumi ini. Jadi tadi yang pertama kita harus melihat dari luar, menggunakan entitas luar, ya. Kemudian ditambah satu lagi, kita dibatasi oleh persamaan ini. Sehingga metode ekstrinsik itu ya bukan metode yang efektif untuk mendeskripsikan permukaan lengkung. Sehingga kita butuhkan pendekatan satunya lagi, yaitu pendekatan intrinsik. Berarti dari dalam. Gitu. Misalkan kita di bumi ini, ya kita mendeskripsikan kelengkungan itu dari dalam. Ya, koordinat Gaussian ini adalah sistem koordinat intrinsik dia. Jadi bukan ekstrinsik tadi. Intrinsik yang dipakai untuk menandai titik-titik di permukaan lengkung tanpa harus bergantung pada koordinat ruang 3 dimensi tempat permukaan itu ditanam atau diletakkan. Oke, nah ada dua pilihan nanti, ya, koordinat Gaussian yang bisa kita pilih untuk mendeskripsikan, ya, secara intrinsik tadi, yaitu koordinat r, pi, ya, dan rho, pi. Pada permukaan bola dengan jari-jari r ada dua koordinat Gaussian yang dapat kita gunakan, ya. Tadi yang pertama itu yang r, pi itu dinamakan dengan sistem koordinat polar. Nah, di sini kita menggunakan r, pi, ya, r, pi. Di mana r itu bukan jari-jari ya. R yang apa ini istilah? Ini kapital ya, ini kapitil ya istilahnya ya. Nah, r kapitil ini, ya, r kapitil ini itulah dia r. Jadi diambil dari sumbu Z ini ke titik yang kita pilih. Gitu. Kemudian pi ini adalah sudut azimut, ya. Pi ini adalah sudut azimut, yaitu kita ambil dari arah meridian utama kemudian mengitari sumbu Z. Gitu. Nah, itulah dia yang sistem koordinat polar. Nah, dari situ kita bisa melihat hubungan bahwa R itu, ya, R kapital ini sama dengan R kapital dikali theta, gitu. Dengan rentang theta, sudut theta itu dari 0 sampai pi, ya. Dari sini tetanya 0 di sini sumbu Z sampai ke pi, gitu ya. Kemudian R yang kapital ini dari 0 sampai PR. Dan yang pi itu mengitari sumbu Z sebesar 2pi, ya, dari 0 sampai 2pi. Nah, jika kita ingin menghubungkan, ini kan tadi intrinsik ya, cukup dengan r, pi. Tapi jika kita mau menghubungkan dengan koordinat kartesian 3 dimensi, ya kita akan mendapatkan hubungan ini. Ya, jadi x sama dengan r sin r per r, ya ini r per r ini adalah theta ya. Cos pi gitu ya, y sama dengan r sin r per r sin pi dan z r cos r per r. Ini sudah tahu ya? Gimana? Ada yang mau mencoba ini? Menentukan ini? Oke, silahkan. Tasya ya? Oke. Nah, ini penghapusnya. Jadi yang pertama saya akan menentukan suku yang Y. Itu
Oke, sin theta ya. Oke. Jadi sudah dapat ya tiga-tiganya ya? Oke, makasih Tasya ya. Kasih plus untuk saya. Ya. Ya, di sini kita sudah bisa lihat bahwa kita sudah dapatkan Z di sini ya. Ya, kemudian di sini Y. Kemudian di sini juga X gitu ya, kita bisa dapatkan. Nah, ini kalau seandainya kita mau menghubungkan dengan koordinat kartesian 3 dimensi gitu ya. Oke. Sistem koordinat yang kedua ya, tadi adalah koordinat polar, yang ini silindris. Yang tadi pakai R, kalau ini pakai rho ya. Jadi rho ini itu dihitung dari sumbu Z ini ke titik yang kita tuju. Gitu. Bisa dilihat di gambar ini ya. Dari sumbu Z ke sini. Nah, kita tahu tadi sudah dapat rho itu adalah R sin theta, theta-nya itu R per R, sehingga X itu bisa kita tuliskan rho cos Pi, Y itu rho sin Pi, dan Z itu plus minus akar R kuadrat dikurang rho kuadrat. Jadi ada dua, ya. Tadi sistem koordinat polar, kemudian sistem koordinat silindris. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tensor metrik, ya. Kita masuk ke tensor metrik. Nah, tadi kan kita sudah kita sudah memilih sistem koordinat tadi yang mendeskripsikan suatu titik ya. Nah, titik-titik tadi itu hanya berupa angka ya, titik gitu ya. Jadi dia bukan menunjukkan jarak fisik gitu. Sementara kan kita perlu ya untuk mendeskripsikan ruang tersebut, kita butuh jarak fisik, bukan titik saja gitu. Jadi misalkan ada dua titik, kemudian kita tarik, baru kita tahu jarak fisiknya gitu ya. Nah, untuk mengubah selisih label atau koordinat dxa ya menjadi jarak fisik ds, ya kita membutuhkan suatu alat konversi yang dinamakan dengan tensor metrik ya, yang ditampilkan berdasarkan persamaan ini ya, ds kuadrat sama dengan gab dxa dxb. Gitu. Yang mana ds ini itu merupakan jarak fisik tadi, atau disebut juga dengan elemen garis. Ya, elemen garis. Kemudian GAB inilah dia yang dinamakan dengan tensor metrik. Yang mana perannya adalah mengubah perubahan koordinat menjadi jarak fisik yang awalnya titik ya. Ya, ketika kita punya dua titik baru kita akan dapatkan jarak. Sementara dx1 dx2 itu merupakan perubahan koordinat. Gitu. Jadi, ketika kita sudah mengetahui ya GAB ini, tensor metrik ini, maka kita akan tahu bagaimana deskripsi dari ruang itu. Ya, dari GAB ini. Nah, nah ini kita tahu ya, di fisika matematika kita juga sudah mempelajari terkait konvensi penjumlahan Einstein gitu ya. Jadi ini merupakan versi ringkasnya gitu ya. Ini versi ringkas di mana ds kuadrat itu ya sama dengan GAB ya dxa dxb. Ini adalah versi ringkasnya karena dituliskan berdasarkan konvensi penjumlahan Einstein ya. Kalau kita mau tuliskan secara eksplisit ya, ini bisa kita tuliskan sama dengan sigma A sama dengan 1 sampai 2 karena dia 2 dimensi ya. Kemudian B sama dengan 1 sampai 2 ya. G AB dxa dxb. Selanjutnya ya, bagaimana bentuk tensor metrik untuk koordinat polar? Tadi kan kita udah lihat ya koordinat polar ya. Koordinat polar dan silindris ya. Nah, gimana bentuk tensor metriknya? Nah, untuk melihatnya ya itu kita akan tinjau dua arah, yaitu perpindahan sepanjang meridian yaitu arah R tadi ya. Kemudian perpindahan secara garis lintang yaitu arah P. Yang pertama yang meridian ya, yang arah R tadi gitu ya.
misalkan kita mempertahankan P-nya itu tetap, ya, P-nya itu tetap. Artinya kita tetap berada pada meridian yang sama, ya. Kalau P-nya tetap meridiannya yang sama, gitu ya. Dan hanya bergerak ke arah utara atau selatan, gitu ya. Jadi di R yang sama bergerak ke utara atau selatan, itu aja. Nah, karena R sejak awal tadi didefinisikan sebagai panjang busur pada permukaan, maka perubahan kecilnya langsung merupakan jarak fisik. Jadi DSR itu sama dengan DR. Kuadratnya DSR kuadrat sama dengan DR kuadrat. Ini untuk yang arah meridian. Gitu. Kemudian untuk yang sepanjang garis lintang DSP, ya, itu untuk R tetap, ya, DR sama dengan 0. Nah, sedangkan P itu berubah sebesar DP. Nah, titik sekarang bergerak mengelilingi sumbu Z tadi, gitu ya, yang arah sudut P, yang azimut ini, gitu ya. Nah, jari-jari lingkaran lintang tersebut, ya, tadi bukan R, melainkan rho, ya, sama dengan R sin theta, ya, rho R sin theta, R per R, gitu ya. Theta tadi kita tahu bahwa dia R per R. Sehingga dP di sini kita bisa tuliskan rho dP, gitu ya, DSP sama dengan rho dP, di mana rho-nya itu adalah R sin R per R, kemudian kuadratnya yaitu R kuadrat sin kuadrat R per R dP kuadrat. Nah, sehingga DS-nya, ya, secara total kita bisa tuliskan tadi yang DSR kuadrat ditambah DSP kuadrat. DSR kuadrat tadi DR kuadrat, dan ini yang DSP kuadrat itu adalah R kuadrat sin kuadrat R per R dP kuadrat. Nah, inilah dia elemen garisnya. Ya, ini elemen garisnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ada koefisien, ya, sebenarnya ada angka di sini 1 sebenarnya, dan di sini adalah di bagian koordinat P itu dia R kuadrat sin kuadrat R per R. Nah, itulah yang akan menjadi komponen dari metrik tensornya, gitu ya. Nah, ini untuk yang dia yang RP, maka dia tegak lurus sehingga dia bernilai 0, gitu ya, perkalian dot, ya, jadi bernilai 0. Sehingga bentuk, ya, metrik tensornya itu adalah 1, 0, 0, R kuadrat sin kuadrat R per R. Nah, ini tugas, ya. Tugasnya apa? Tentukan elemen garis dan komponen tensor metrik menggunakan koordinat silindris rho, pi. Ya, kalau tadi kan polar sudah, ya. Nah, ini yang silindris untuk kasus permukaan bola 2 dimensi juga. Nanti apa tugasnya dikumpulkan di LMS kita. Saya sudah siapkan di sini. Jadi nanti bisa di-submit di sini, dan materinya juga bisa di-download di LMS. Oke. Sampai di sini. Mungkin ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Ya. Dari penjelasan yang Bapak jelasin tadi, di mana kita dapat mendeskripsikan ruang lengkung itu dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan ekstrinsik, yaitu dari luar, sama pendekatan intrinsik, itu dari dalam. Oke. Ya, Betari, ya. Siapa? Raisa. Oke, makasih. Raisa. Oke, jadi ada dua pendekatan tadi. Pendekatan ekstrinsik tadi katanya, yang dari luar. Ketika tadi saya misalkan kita mau mendeskripsikan kelengkungan permukaan bumi, berarti kita harus dari luar, gitu ya. Atau kita menggunakan entitas yang lain, gitu ya, entitas luar. Sementara kalau intrinsik itu kita mendeskripsikannya dari dalam. Itu dia tadi yang sistem koordinat Gaussian yang ada dua tadi, yaitu yang polar dan yang silindris. Baik, demikian, ya, perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya, dan ini jangan lupa tugasnya, ya, dikumpulkan nanti via LMS, ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.